Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Mirza Fanani dengan NIM A11 2023 15073 dengan mata kuliah Forensik Digital kelas A11 4601 dengan dosen pembimbing Bapak Khairul Umam Magister Komputer. Pada video ini saya akan mempraktikkan tahapan analisis pada forensik digital menggunakan tools autopsi sesuai dengan modul analisis dengan autopsi. Tahapan analisis dalam forensik digital merupakan proses pemeriksaan terhadap barang bukti digital yang sebelumnya sudah dilakukan proses akuisisi. Pada tahap ini, investigator melakukan analisis terhadap data hasil akuisisi untuk menemukan informasi atau bukti digital yang dibutuhkan. Tools yang digunakan pada praktikum ini adalah autopsi. Autopsi merupakan software digital ya forensik yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap image hasil akuisisi, melihat isi data, menemukan file yang terhapus, serta membuat laporan hasil analisis. Baik, selanjutnya saya akan memulai praktikum sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada modul. Langkah pertama untuk memulai analisis dengan tools autopsi adalah kita pertama menginstal dulu aplikasi atau software autopsinya ya, versi 4.21.0 ini. Jika sudah diinstal, buka autopsinya, kemudian kita pilih new case untuk membuat case baru atau kasus baru. Nah, di sini ada berupa informasi kasusnya. Di sini ada case name sama path untuk kita menaruh filenya. Di sini kita kasih nama belajar analisis. Kemudian kita simpan ke dalam kemudian ke tugas 5 ya, saya simpan di sini. Kemudian kita next. Di sini kita kasih nama Fortik. Ini hanya informasi opsional ya untuk menamai kasusnya. Kemudian namanya saya sendiri. Untuk nomornya terserah ya. Untuk emailnya Mirza. Untuk notesnya kita kasih nama kasus korupsi MBG. Kemudian kita finish, lalu kita tunggu untuk membuat kasusnya. Butuhkan beberapa detik. Nah, jika sudah muncul, ini kita memilih hostnya. Ini kita pilih ini aja, pilihan default. Ini juga kemarin kita sudah melakukan akuisisi dan imaging ya. Itu filenya berupa image ya. Maka kita pilih yang ini, default juga, this image. Kemudian kita pilih next. Nah, ini kita uh, memasukkan hasil akuisisi tugas kemarin ya, pada tugas FTK Imager itu. Kita buka filenya dulu. Forensik. Kemudian ke tugas 4, hasil akuisisi. Nah, ini kita pilih.
Kemudian kita mengisi hash values-nya berupa MD5. Nah, ini kita cari di dalam hasil akuisisinya yang bernama txt ini. Kita buka saja. Nah, ini kita cari MD5-nya ya. Nah, ini MD5 checksum ini. Kita copy paste yang bagian ini kayak hash ini. Kemudian kita copy ke dalam sini. Kemudian setelah sudah mengisi ini, kita next saja. Nah, ini kita butuhkan modulnya yang kita perlu saja. Saya pilih sampai email parser aja. Nah, di sini. Jadi saya checklist hanya recent activity sampai ke email parser ini. Kemudian kita next. Lalu kita tunggu. Setelah sudah, kita finish. Nah, nanti muncul data source, file views, file types, delete files, file size, data artifact, analysis result, dan lain-lain. Lalu di sini kita akan recovery ya, recovery file yang kemarin sudah kita hapus ya. Seolah-olah kita jadi penjahat, kemudian filenya dihapus gitu. Kita cari file yang di delete melalui ini, delete files, kemudian pilih all. Nah, di sini ada nama filenya rahasia.docs ya. Di sini kita akan memulihkan ya atau recovery. Caranya itu kita klik kanan, kemudian kita mengekstrak filenya di sini. Kemudian kita save ke dalam export ya. Ini di dalam file ini belajar analisis ya, case belajar analisis. Kemudian kita save aja di sini. Kita save, kemudian file extract. Kita cari ke dalam ini file belajar analisis. Kemudian ke folder belajar analisis, kemudian ke export ya. Kemudian, nah ini sudah terrecovery filenya yang bernama rahasia.docs. Kita coba buka. Nah, ini adalah file yang kemarin kita hapus sebelumnya. Ini isinya ini dokumen rahasia. Maka berhasil. Selanjutnya, jika kita ingin membuat sebuah laporan atau menggenerate report, kita bisa pilih generate report. Kemudian di sini headernya kita ketik saja belajar analisis. Kemudian footernya kita ketik sukses ya, sukses. Kemudian kita next ya. Ini sudah di checklist ya, benar ini. Kemudian next. Ini juga finish. Nah, maka akan muncul sebuah laporan atau report berformat HTML ya. Kita klik, nanti kita muncul webnya. Nah, seperti ini. Di sini ada laporan ya, ada autopsi forensik report, nama case-nya belajar analisis, case number-nya 40001, number of data source in case-nya 1, notes-nya khusus korupsi MBG, examiner-nya atau pemeriksanya itu saya sendiri, Muhammad Mirza Fanani, dan lain-lain ya. Ini data source-nya. Demikian praktikum analisis dengan autopsi yang telah saya lakukan sesuai dengan modul forensik digital. Ya. Di sini saya bisa menarik kesimpulan. Dari praktikum ini dapat dilihat bahwa autopsi dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap image hasil akuisisi, menampilkan file yang telah dihapus, melakukan proses recovery file, serta menghasilkan laporan hasil analisis.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.